Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kelas Kharithah wal Manhaj atau peta dan metode atau manhaj ta'allum atau peta ilmu keislaman dan metode mempelajarinya adalah kumpulan materi dengan racikan khusus yang disesuaikan dengan keadaan para thalabah di zaman ini, khususnya orang-orang dari Indonesia atau yang semisal dengannya. Pada akhirnya metode yang dituliskan di kitab Al-Kharithah wal Manhaj itu adalah metodenya para ulama yang telah mengarungi lautan ilmu dan sampai di akhirnya, di ujungnya. Loh, kok bisa Ustaz? Ada ilmu sampai di tepi ujung akhirnya. Bukankah ilmu itu tidak ada tepinya? Akan kita jelaskan kenapa ilmu itu memiliki tepi. Dan akan kita jelaskan juga kenapa ilmu itu tidak memiliki tepi. Keduanya benar, tapi dengan makna yang berbeda. Dan itu adalah kunci kita memahami semua perjalanan kita. Akar dari kebingungan banyak thalabah, disadari atau tidak disadari, adalah karena miskonsepsi. Adalah karena ada beberapa istilah yang sering sekali disampaikan, diutarakan, dibicarakan, dibaca, didengar, akan tetapi salah penerapannya. Dan itu menjadi salah satu penyebab fatal. Disadari atau tidak disadari, maksudnya adalah ada beberapa orang tidak sadar bahwa pemahamannya salah, tapi berefek kepada sikapnya. Yang nanti akan kita jelaskan tentang efek tersebut insya Allah. Peta dan metode ini, saya mulai perjalanannya, kalau ditarik mundur sekali, maka ketika saya di kelas 5 SD. Zaman. Saat itu pernah ada suatu seseorang, guru. Guru saya di TPQ atau TPA. Beliau mengatakan bahwa mukjizat terbesar adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran. Bayangkan anak kecil di usia atau di pendidikan kelas 5 SD. Didoktrin saat itu, bahasanya masih berupa doktrin. Didoktrin bahwa mukjizat paling agung, paling luar biasa adalah Al-Quran. Yang mana di kepala saya saat itu sudah ada mukjizatnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Anak kecil dibandingkan Quran atau membelah lautan. Yang membelah lautan lah lebih keren. Di kepala saya saat itu sudah ada mukjizatnya, maksudnya pemahaman, pengetahuan tentang mukjizatnya Nabi Ibrahim. Ya kerenan Nabi Ibrahim lah, dibakar, nggak terbakar. Quran apa spesialnya? Di otaknya orang di usia kelas 5 SD. Di usia itu saya sudah tahu bahwa ada Nabi Isa yang bahkan bisa menghidupkan makhluk mati atau orang mati. Itu juga lebih keren daripada Al-Quran. Yang bikin saya bingung lagi adalah kemudian guru tersebut berkata kepada saya, menjelaskan, kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat yang paling luar biasa. Beliau menjelaskan, karena akhirnya sama semuanya.
Karena akhirnya sama semuanya. Beliau mencontohkan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Sampai akhir surah. Di kepala saya, Ustaz, Al-Fatihah kok nggak gitu? Ustaz, Al-Fatihah kok nggak gitu? Ada mimnya, ada nunnya. Kan secara sederhana, nggak peduli itu mutakhoriben atau mutajanisen atau apa, nggak peduli. Satunya mim, satunya nun. Berarti berbeda dong. Berarti nggak semuanya sama. Akan tapi saya tidak menolak bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling luar biasa. Otak saya sejak saat itu bertanya-tanya, sangat luar biasa, kenapa Al-Quran menjadi mukjizat yang sangat luar biasa. Disitulah mulai perjalanan saya dalam mencari ilmu, yaitu bertanya kenapa. Mungkin bahasa orang eh, akademisi atau segolongan orang disebut kritis. Belajarnya kritis. Nggak mau nerima begitu saja. Apa yang disampaikan diolah dan dipertanyakan. Kenapa ya? Akan tapi di waktu yang sama dalam perjalanan hidup saya bukan tipe orang yang kritis di gaya pertama, gaya yang paling mudah. Kritis itu ada 3 macam, ada 3 tingkatan. Yang pertama, dan itu yang paling mudah, adalah menjelaskan kesalahan. Ini salah, ini harusnya nggak seperti itu, ini, harusnya itu. Hanya menjelaskan kesalahan sesuatu atau orang lain atau suatu keadaan. Bagus, bagus. Akan tetapi, seringnya orang yang menjelaskan kritik dalam bentuk kesalahan itu lahir dari dia tidak tahu solusi atau dia tidak mau mencari solusi perbaikan. Sehingga taunya adalah Mas Sisir nggak pernah ngaji sekarang. Ya terus gimana? Mas Sisir jarang kuliah. Ya terus gimana? Mas Sisir, kamu bisanya ngeritik saja. Dan itu sebagai bahan evaluasi bagus. Akan tetapi mengkritik harus siap juga untuk dikritik tata cara mengkritiknya. Dan ini kelemahan kebanyakan orang pengkritik atau para kritikus di level ini. Yaitu dia tuli dari kritikan orang lain terhadap metode dia mengkritik. Itu yang pertama. Yang kedua, kritikan itu bisa berupa menyampaikan solusi. Bisa berupa menyampaikan solusi. Walaupun secara hakikatnya dia bukan hakikat kritik, tapi dia lahir dari kritikan. Tidak ada pemberian solusi kecuali pasti dia melihat suatu kesalahan, tapi tidak berhenti pada kesalahan tersebut. Melihat sisi lain bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Akan tapi di level yang kedua ini, kritikan tersebut masih berupa suara. Masih berupa, menurut saya harusnya begitu. Belum ada langkah konkretnya. Bagus, lebih bagus daripada yang pertama. Akan tetapi, yang perlu kita bangun dari kebiasaan mengkritik, yang harusnya lebih diberikan porsi lebih besar, adalah yang terakhir. Yaitu kritik yang berupa melakukan perbaikan-perbaikan. Tidak ada orang yang melakukan perbaikan kecuali dia pasti mengkritik keadaan yang ada di depannya. Dan dia tidak hanya mengatakan kamu salah, tidak hanya mengatakan harusnya kamu begitu, ayo bersama saya. Ayo kita perbaiki bersama. Contoh singkatnya, kita misalkan dengan sebagian atau para guru-guru kita. Kalian bisa mengembangkan dengan contoh-contoh yang lain. Ketika beberapa
orang atau tokoh atau guru yang melihat keadaan para tolabah banyak yang terjebak dalam interaksi yang kurang baik. Daripada sekadar ngata-ngatain masisir, daripada berhenti pada menasehati di media sosial, daripada keduanya, beliau-beliau memilih jalan yang ketiga, yaitu langsung mengajak kawan-kawan untuk ngaji. Langsung mengajak kawan-kawan beraktivitas yang produktif. Itu tidak lain adalah bentuk dari kritikan. Cuma bukan berupa bunyi, kamu salah. Dan saya terdidik dengan kritikan ketiga-tiganya sesuai dengan keadaannya. Artinya saya tidak menutup diri dari kritikan yang pertama juga. Tapi tidak ikhtisor. Tidak hanya dengan kritikan yang pertama. Karena banyak orang terjebak di kritikan yang pertama. Kenapa saya membuka pembicaraan ini dengan menjelaskan tentang kritis atau kritik? Karena yang nanti akan saya jelaskan di sini itu bukan nasihat. Saya tidak sedang ingin menasihati kalian, kalian harus rajin belajar. Kalian harus belajar yang semangat. Kalian harus. Posisi saya di sini tidak sedang akan menjelaskan itu, tapi saya ingin mendobrak sekat-sekat yang membuat kalian malas. Mendobrak sekat-sekat yang membuat kalian berleha-leha. Sekat-sekat yang membuat kalian tidak memberikan hak ilmu seharusnya. Yang barangkali dirasakan oleh sebagian orang yang sudah lebih dulu daripada kalian, daya dobraknya itu lebih keras daripada sekedar menasehati, menyemangati kalian untuk rajin belajar. Dan silahkan nanti kalian lihat sendiri, insya Allah proses 3 kali pertemuan kali 4 jam sampai 5 jam dalam kelas Kharithah wal Manhaj. Kelanjutan dari kelas 5 SD insya Allah akan sambil saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Akan tapi pada akhirnya adalah Kharithah ini hasil dari wala uzaki nafsi, ketekunan dan daya kritis tadi. Kritis saja tapi tidak tekun, nggak akan hasil. Tekun saja tapi hanya ngikut saja, tidak akan berkembang. Maka keduanya harus dibarengkan. Mungkin ada syarat-syarat yang lainnya, mungkin sekali. Sambil kita jelaskan, sambil berjalan. Kharitatul Ulum al-Islamiyah wa manhaj ta'allumiha. Manhaj ta'allumiha, ha dhamir kembali kepada ulum Islamiyah, bukan kembali kepada kharitah. Bukan metode mempelajari kharitahnya, tapi mempelajari ulumnya. Di sini saya rangkumkan, saya buatkan rangkuman 10 kunci sebagai perwakilan dari isi kitab Al-Kharitah wal Manhaj. Yang mana 10 kunci itu nanti akan menjadi garis besar seluruh pertemuan kita. Apakah semuanya sudah termasuk di dalam 10 kunci di layar proyektor di depan kalian? Secara garis besarnya sudah. Tapi secara detailnya, kitab Al-Kharitah wal Manhaj tetap memiliki kedetailan yang belum bisa disampaikan dalam proyektor di depan kalian. Al-Miftahul Awwal, ma yutlaqu alaihi ismul ilm. Saya biasanya memulai pertemuan Kharitah dengan
pertanyaan-pertanyaan yang darinya saya akan melanjutkan atau tidak melanjutkan. Yang mana keberagaman jawaban kalian, cukup keberagaman jawaban kalian, itu membuat kharita ini masih perlu dijelaskan. Tapi jika kalian sudah sepakat dengan jawaban yang tepat, maka berarti saya dengan tenang sekali mungkin ini menjadi kharita tahun terakhir. Dan tahun-tahun berikutnya, alhamdulillah Masisir sudah terbuka. Karena apa yang saya temukan di metode ini itu baru di tahun 2018. Saya datang tahun 2012 dalam keadaan gelap. Nggak ada yang ngasih tahu ilmu itu ada ilmu alat, ilmu maqasid. Nggak ada. Nggak ada yang ngasih tahu ada matan, syarah, hasyiyah. Bedanya apa? Nggak ada. Nggak ada yang ngasih tahu apa urgensi mutolaah. Nggak ada. Nggak ada yang ngasih tahu urgensi muzakarah. Nggak ada. Nggak ada yang ngasih tahu urgensi ngaji kepada masyayikh. Nggak ada. Begitu seterusnya. Saat itu zaman datang isinya adalah kuliah atau kajian. Kamu berangkat kuliah untuk ujian, atau dengar rekaman untuk ujian, atau kalian kajian. Kajian bersama Mas Isir. Kita tidak mengenal zaman itu tentang kharitoh yang ada di depan kalian. Dan saya sedih, tentu sedih sekali. Kenapa saya baru tahu di tahun 2012, 2008. Dan posisi 2018 adalah posisi saya sudah diplom. 2018 itu posisi saya sudah diplom. Artinya adalah saya sudah cukup lama belajar di Mesir saat itu, akan tetapi belum terarah. Dan alhamdulillahnya sekarang banyak sekarang S1, bahkan tingkat 1, bahkan masih DL, sudah tahu, oh sudah tidak asing, sudah sering sekali mendengar yang namanya ilmu alat, ilmu maqasid, mantik, ada bahas, makulat, dan lain-lainnya. Dulu saya nggak pernah, 6 tahun saya nggak dengar yang namanya makulat, nggak ada. Saya nggak dengar namanya ilmu ada bahas wal munadharah, nggak ada. Diajarkan mungkin, tapi bagi orang Indonesia nggak dikenal. Lagi-lagi, wala uzaki nafsi. Saya tidak sedang memuji diri sendiri. Saya dulu ketika S1 ngaji itu sehari bisa 6 kali. Sehari bisa 6 pelajaran. Mulai dari subuh sampai setelah isya. Mulai dari subuh sampai setelah isya. Saya di luar kamar terus. Sampai karena saya juga tahu kisahnya Imam Nawawi yang belajar setiap hari 12 pelajaran. Saat itu saya dengan sombongnya sekali, wah setengahnya Imam Nawawi nih. Setengahnya Imam Nawawi lumayan lah, lumayan. Bentar lagi jadi wali mungkin. Dengan sombongnya. Akan tapi itu semuanya saya jalani itu dengan acak-acakan. Dan dengan ketekunan semacam itu, saya nggak pernah dengar yang namanya bahwa belajar harus begini, harus begitu, nggak ada. Harus ini dulu baru itu, nggak ada. Dan itu ketika saya tahu, itu saya nangis. Dan itu terbuka oleh Maulana, guru saya, Syekh Husam Ramadan. Ketika perjalanan saya ngaji dengan beliau itu mulai dari 2014. Tahun ketiga saya. Masuk tahun ketiga. 14, 15. Saat itu masih S1, tingkat 3, tingkat 4. Tapi saat itu saya masih hanya ikut-ikutan senior. Katanya beliau Syekh bagus. Ya udah saya ikut aja. Katanya keren. Ya udah saya ikut saja. Tapi saya belum tahu kimah dari beliau. Kemudian setelah itu ternyata
vakum tahun 2016-17, beliau tidak ngajar karena suatu alasan. Dan saat itu saya sedih sekali. Karena ketika 14-15 tadi saya itu ngaji sambil berkegiatan organisasi. Saat itu saya sedang menjabat sebagai koordinator pendidikan Senat Syariah. Kemudian di waktu yang sama juga saya wakil PMIK, Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo. Di waktu yang sama juga saya koordinator pendidikan di alma mater saya dan beberapa kegiatan lain. Tahun berikutnya saya sebagai Menko 1 PPMI dan fokus di situ karena saya ingin kembali kepada ngaji, fokus ngaji lagi. Setelah selesai S1, tingkat 4 selesai dari dunia PPMI, saya masuk lagi ke dunia keilmuan. Tapi di situ saya kehilangan Maulana Syekh Husam. Dan saya temukan lagi ketika di tahun 2018 dengan perasaan yang lebih kagum kepada beliau. Kenapa? Di Fatroh 16-17, ketika saya menyimak video beliau, utuh mantik beliau, zaman Huri, dari awal sampai akhir. Itu ada 26 video, silakan kalian simak, 26 atau 24 zaman. Itu saya simak dari awal sampai akhir. Sekitar 24 atau 26 episode. Bukan drakor ya, bukan. Episode mantik. Drakor mah mungkin sejam atau mungkin sebagiannya setiap episodenya ada yang setengah jam dan itu berupa cerita. Cerita itu sambilan kalian apa, sambilan makan, sambilan cemilan juga bisa. Ini kaidah mantik yang setiap permasalahannya nyambung ke permasalahan berikutnya, nyambung, nyambung, nyambung. Dan setiap pertemuannya sekitar 2 jam. 2 jam bukan cerita, 2 jam kaidah padat. Sehingga kalau mau dibandingkan dengan episode drakor, mungkin drakor yang 1 jam itu setara dengan 1/4 jamnya video tersebut. Silakan kalian hitung sendiri, 24 kali 8 berarti. Kali 8 episode. Karena setiap 2 jam, setiap rubuk sahahnya itu seperti satu episode. Membutuhkan waktu segitu maksudnya. Membutuhkan waktu segitu. Karena setiap videonya harus dicatat, diperhatikan. Ini apa maksudnya? Dicatat, diperhatikan. Ini apa maksudnya? Dicatat, dipetakan. Ini apa maksudnya? Bukan lewat, 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 habiskan, 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 habiskan. Bukannya seperti itu. Bukan alur ceritanya bagaimana sih, bukan. Setiap lafadznya diikuti. Saya 6 bulan di tengah videonya saya Husam tidak ngapa-ngapain kecuali itu saja. Bahasa orang ngejim, ya ngejimnya jadi karena fokus 6 bulan. Orang yang ngejim 2 tahun tapi berangkatnya seminggu sekali, cuma angkat gini doang 4 kilo tiap hari, nggak akan jadi. Ya nggak Dewa? Nggak akan jadi. Nge-gym itu di 3 bulan pertama minimal sekali, itu harus rutin dengan ada kenaikan-kenaikan. Nggak boleh tiap harinya kilonya segitu terus. Harus naik, harus naik, harus naik. Dan harus kuat, pegel-pegel semuanya, ya tetap harus berangkat. Itu saya 6 bulan non-stop. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik depan video. Untuk ngatamin video totalnya berapa tadi? 24 episode aja. Tapi tidak ada pembahasan kecuali saya baca sekitar 10 kitab berkaitan dengan materi tersebut. Jadi saya bersamaan dengan nonton video, di depan saya ada 10 kitab mantik. Setiap satu pembahasan lewat, kemudian saya baca kitab ini, 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 baca kitab ini. Barangkali satu materi 2 menit, saya baca 10 itu. Lanjut 2 menit berikutnya atau 5 menit berikutnya bergantung pada materinya. Kadang-kadang bahkan setengah jam baru di stop, kemudian baca 10 kitab tersebut. Begitu terus. Sampai kemudian mantik itu terpetakan dengan jelas. Alhamdulillah.
Tapi butuh tafarruh dan butuh totalitas fokus. Kalau kalian ingin jadi. Gambaran sederhananya silakan kalian tanya tentang dunia nge-gym. Pasti semua coachnya akan mengatakan kamu cukup butuh disiplin di 6 bulan pertama. Setelah itu kalian silakan mau ke gymnya seminggu sekali. Terus yang penting workout di rumah, push up beberapa kali atau sit up atau apa pemanasan. Sudah. Tapi di jalan pertamanya nggak bisa kamu push up doang kemudian kamu membentuk badan kamu nggak bisa. Kamu sit up doang kemudian membentuk badan kamu nggak bisa. Harus paketan semuanya. Nah, apa yang saya kagumi dari 6 bulan itu? Nonton videonya saya Husam di tahun 2016 ke 17 itu. Tadi perjalanan ketika saya kelas 5 SD, ketika memulai perjalanannya dengan bertanya kenapa, semuanya tersembuhkan di video tersebut. Tersembuhkan bagaimana? Saya ketika ngaji, itu selalu bertanya, ini kenapa ya begini? Ini kenapa ya begitu? Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Dan sepanjang ngaji sampai sebelum ketemu Syekh Husam tadi, tidak ada satupun yang menjelaskan kenapa. Kecuali satu yang nanti akan saya jelaskan. Tidak ada yang menjelaskan jawaban dari kenapa-kenapanya. Sederhana misalnya, nanti di sini ada 10 mafatih. Daya kritis kalian harusnya bertanya, Ustaz, kenapa 10? Ustaz, kenapa urutannya yang pertama ini? Kenapa yang kedua itu? Kenapa yang ketiga ini? Kenapa yang keempat sampai terakhir? Ustaz, kenapa antum nulis bagian ini? Padahal di kitab itu enggak ini saja. Kenapa antum meninggalkan yang ini? Kenapa antum isbat yang ini? Ustaz, kenapa antum memilih kata ini daripada kata ini? Ustaz, kenapa antum mengurutkannya begini? Ustaz, kenapa? Itu semuanya ketika saya ngaji, saya bertanya itu di setiap lafadznya. Dan hampir tidak ada yang menjelaskan jawaban itu. Sehingga muncul apa? Persepsi di pikiran saya bahwa memang tidak ada jawabannya. Saya saja yang salah bertanya. Sampai pada titik saya merasa saya salah bertanya. Harusnya nggak usah ditanyakan. Karena sebanyak itu orang nggak ada yang menjelaskan. Masa semuanya salah? Ternyata memang. Pertama kali saya dibuka oleh Ustadz Zainuddin Abdul Azim. Dan saya sering akan menyebut dua tokoh itu dalam khorito ini. Ustadz Zainuddin Abdul Azim, guru pertama saya ngebuka. Kalau diistilahkan ilmu itu ada 100 bangunan, beliau adalah orang yang mengajak saya bagaimana masuk melihat ke lantai pertama dan berhasil menjelaskan, mendeskripsikan keindahan lantai 2, 3, sampai 100. Betapa indahnya ilmu, betapa semuanya itu ada alasannya. Semuanya. Setiap katanya, setiap katanya. Akan tapi saat itu pertemuan saya dengan beliau tidak bertahan lama. Karena beliau tahun 2017 pulang Alatul dan di situ masih sir para muridnya beliau semuanya sedih. Sampai kalimat perpisahan saya kepada beliau adalah, Ustaz, saya sangat sedih sekali. Karena saya disapih sebelum waktunya. Karena saya disapih sebelum waktunya. Kalian tahu disapih? Bayi yang masih netek kepada ibunya, masih belum selesai masa menyusunya kepada ibu, dipaksa untuk kamu harus berhenti nyusu. Kamu harus bisa makan sendiri. Kamu harus bisa makan sesuatu yang lebih besar. Kamu harus bisa berdiri sendiri. Kamu harus bisa. Saya katakan, Ustaz, saya sedih sekali karena saya disapih sebelum waktunya. Kenapa?
Tadi di awal saya bahasakan beliau membawa saya ke lantai 1 dan berhasil mendeskripsikan keindahan lantai 2 sampai lantai 100. Karena beliau saat itu belum sempat ngajari saya bagaimana cara naik ke lantai 2 itu sendiri. Bagaimana naik ke lantai 3 itu sendiri. Bagaimana melihat langsung lantai 4. Bagaimana naik langsung ke lantai 5, begitu seterusnya. Tapi beliaulah yang ngebuka kenapa lantai 2 itu indah. Betapa indahnya lantai 3. Betapa indahnya lantai 4. Dengan rahasia-rahasia keilmuan. Yang semuanya berdasar pada apa dan kenapa. Sesungguhnya dia itu apa dan kenapa seperti itu. Dan itu yang membuat orang kritis, terpuaskan. Membuat orang tidak, kata guru saya, kata guru saya, kata guru saya. Nanti akan saya jelaskan juga bahwa pada level pertama, kita perlu mengikuti guru. Udah ikut saja apa kata gurumu, sangat perlu. Itu nanti ada satu level seperti itu. Tapi ada level di mana kita tidak bisa terus-terusan bergantung kepada qala syaikhi. Harus ada masa di mana kalian mengatakan qultu. Tapi juga bukan sembarangan. Tapi juga metodenya itu dan jalannya itu berat. Jangan terlalu terburu-buru. Qala Imam Syafi'i bikin status. Qala Imam Syafi'i kada-kada. Di bawahnya qultu. Ya, Imam Syafi'i bawahnya kamu qultu. Semangatnya untuk qultu ke depan harus ada. Akan tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ikuti tangganya. Ikuti metodenya untuk bisa sampai ke derajat qultu. Kan keren ya? Qala Imam kada qultu. Wah, keren sekali itu. Di antara yang kemudian, contoh saja, ini contoh saja. Di antara yang kemudian membuka. Ini kita belum masuk ke sini ya. Ini pemanasan terlebih dahulu. Tenang saja, kita masih ada sampai jam 8. Kita ngobrol. Tapi insya Allah obrolan kita obrolan metodis. Nanti di sekitar setengah jam terakhir di setiap pertemuan akan kita buka sesi tanya jawab untuk kalian barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Dan itu barangkali yang menjadi salah satu kelebihan yang hadir langsung. Karena ada di antara peserta kita mungkin karena satu sebab online saja. Istifadah, insya Allah istifadah, tapi mungkin tidak berkesempatan untuk langsung tanya jawab atau berdiskusi. Ada satu titik di Waraqat. Waraqat kalian tentu tahu dalam ilmu ushul fikih karyanya Imam Juwaini, Imam Haramain. Di situ di awal-awal dikatakan hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh wa dzalika mu'allafun min juz'aini mufradaini ila akhirih. Di situ dikatakan wa dzalika. Perhatikan teksnya. Hadhihi amma ba'du. Hadhihi atau wa ba'du. Hadhihi waraqatun. Ini adalah beberapa lembaran-lembaran. Hadhihi waraqatun tashtamilu, mengandung, mencakup, berisi tashtamilu ala ma'rifati fusulin. Dalam riwayat lain tashtamilu ala fusulin, enggak ada ma'rifahnya. Nanti bagaimana penjelasannya? Wih, berat sekali. Kata-kata ma'rifah di situ itu harus ada. Dulu saya nggak paham, ini sekilas saja. Dulu saya nggak paham ketika ada teks ma'rifah. Tastamil ala ma'rifati fusulin. Ini kitab mencakup pengetahuan tentang fusul. Harusnya ini kitab berisi fusul. Harusnya ma'rifahnya nggak ada. Dulu ketika saya di pondok ada kata-kata ma'rifahnya dan nggak ada yang menjelaskan, saya protes. Kenapa ada ma'rifahnya? Kenapa ada ma'rifahnya? Kenapa ada ma'rifahnya? Harusnya sederhananya adalah tastamil ala fusulin min usulil fiqh. Ini kitab Waraqat berisi beberapa fasal dari ilmu ushul fikih. Kenapa mencakup pengetahuan terhadap fasal? Waraqatnya bukan mencakup pengetahuan, Waraqatnya mencakup fasalnya. Pengetahuannya ada di otak kita.
Kitanya na'rif. Warqatnya la tashtamil ala ma'rifah, tashtamil ala fusul. Tapi kitab yang saya temukan, kebanyakan tashtamil ala ma'rifati fusulin usul fiqh. Sampai suatu hari di Kairo, kebingungan itu sejak di Indonesia. Sampai suatu hari di Kairo, saya menemukan ada nuskhoh yang menyebut, yang menghilangkan kata ma'rifah. Di situ saya senang sekali. Oh, ternyata ada cetakan yang tidak ada kata ma'rifahnya. Situ saya tenang sekali. Oh, berarti kebingungan saya dibenarkan oleh beberapa nuskhoh. Mengatakan hadhihi waraqatun tashtamilu ala fusulin min usulil fiqh. Setelah ketemu Zaim, saya ditampar betul. Enggak. Teks yang tidak ada ma'rifahnya itu teks yang salah. Kok bisa? Teks yang benar justru perlu ada ma'rifahnya. Kemudian beliau menjelaskan kenapanya. Dijelaskan di sini, nggak mungkin, nggak nyambung. Itu perjalanan dari kelas 5 SD. Oke, berikutnya, ma'rifati fusulin min usulil fiqhi wa dzalika mu'allafun min juz'aini mufradaini. Wa dzalika isyarahnya ke mana? Dzalika isyarahnya ke mana? Wa dzalika mu'allafun min juz'aini mufradaini. Fal aslu kadza wal far'u kadza wal fiqhu kadza. Dzalika isyarah ke usul fiqh. Ustaz Zaim saat itu bertanya. Saat itu beliau ngasih PR. Ngasih PR. Dan di situ selama saya belajar kepada beliau 3,5 tahun. 3,5 tahun belajar dengan beliau, tidak pernah beliau menyalahkan saya. Saya kasih gambaran terlebih dahulu tentang beliau. Jadi suatu hari itu ada sebuah perkumpulan seperti ini, wafidin dari berbagai negara di Buus. Kemudian dihadiri oleh Maulana Syekh Usama Said Azhari. Ketika dihadiri, diminta para hadirinya dari berbagai negara itu diminta untuk membuat syair. Akhirnya semuanya membuat syair. Dikumpulkan, terus dibaca satu-satu. Oke, lumayan. Oke, lumayan. Oke, lumayan. Sampai satu titik, ini syair bagus sekali. Ini punya siapa? Ini punya siapa syairnya? Nggak ada yang ngaku. Ini syair punya siapa? Ngaku aja, berani aja. Punya siapa? Zazai. Angkat tangan. Ternyata itu syairnya beliau, Zazai. Syairnya diakui oleh Syekh Usama Said Al-Azhari. Dan ketika ngaji dengan Syekh Amr Wardani, Syekh Amr Wardani itu Syekh yang terkenal dengan kedetailannya. Dan metodenya, metode ngajar beliau, itu sering sekali diskusi tanya jawab dengan murid-muridnya. Langsung tanya, ini apa maksudnya, ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Dan beliau, Syekh Amr Wardani, itu di sampingnya itu hampir selalu kalau ngaji akliyat atau ilmu alat, itu di sampingnya itu ada wadah, isinya itu adalah jajanan, permen dan semacamnya. Untuk apa? Untuk hadiah untuk orang yang bisa jawab. Metode beliau saking seringnya menanyakan pemahaman murid-muridnya, sampai hadiah itu disiapkan ratusan hadiah selalu setiap dars siap di samping kanannya. Bisa jawab langsung lempar. Khud. Bisa jawab langsung lempar. Khud. Metodenya seperti itu, detail. Dan hadirinya beliau selalu mayoritas adalah orang Mesir. Mayoritas selalu orang Mesir. Tidak pernah didominasi oleh Wafidi. Selalu mayoritasnya adalah orang Mesir. Wafidin hanya sedikit dan itu pun kemudian mental-mentalan. Oh, heboh, datang, kumpul. Setelah beberapa bulan, mental. Saya pun termasuk sebenarnya yang mental. Kalau bukan karena ngajinya sama Ustaz Zain tadi. Yang ketika pulang, ini artinya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Kalau bukan karena itu, mungkin saya juga mental. Nah, ketika ngajinya metode seperti itu, dan ngajinya satu di berbagai tempat. Ini salah satu kejadiannya itu saat lagi di Sita Oktober. Di Masjid Fadil, di Sita Oktober, masjidnya Syekh Ali Jum'ah. Karena Syekh Amr Rodani termasuk murid seniornya, murid kepercayaannya Syekh Ali Jum'ah. Ngaji di sana, hadirinya lagi-lagi mayoritas adalah orang Mesir. Ini apa jawabannya? Orang Mesir jawab, lah. Ini apa jawabannya? Orang Mesir jawab, lah. Maksudnya Syekh Amrnya mengatakan, lah, enggak, salah. Lah, lah.
Coba kamu jawab. Lah, coba kamu jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Yang kelihatannya bisa jawab, nggak ada yang jawab. Apa yang dikatakan Syamr? Akhir kalimat terakhir. Ul ya Zain. Ul ya Zain. Kasih tahu jawabannya ke mereka. Jadi muktamadnya majelis tersebut. Ya, dan ketika Ustaz Zain mengatakan, "Kada Maulana." Ayo, sah. Langsung lempar lagi. Jadi kalau duduk di sampingnya kadang-kadang dikasih permen tuh sama beliau. Karena hadiahnya numpuk di beliau. Nah, keberanian beliau itu dulunya diawali dengan mungkin kayak semacam kritikan kecil dari saya. Kritikan kecil dari saya waktu dulu ngaji sebelum di City Oktober dulu ngaji di Madiyafah Syekh Ali Jum'ah yang sekarang berubah fungsinya menjadi Ruak Indonesia. Ruak Indonesia sekarang dulu itu Madiyafah sangat mewah sekali. Full AC, rapi. Kalau kalian pernah lihat Madiyafah yang bagus, itu tipe Madiyafah yang sangat bagus sekali. Saat itu saya sering ngaji di sampingnya beliau. Karena sebelum kenapa saya ngajinya di samping beliau? Karena saya sering dengar Ustaz Zaim keren, Ustaz Zaim keren, Ustaz Zaim keren. Siapa sih Ustaz Zaim? Akhirnya saya sekali aja gitu duduk ngajinya di samping beliau. Saya waktu itu masih agak baru gitu, duduk samping beliau dan ngajinya saat itu eh, tiga, ada tamhid, khrij furu' alal usul, level lanjutan usul fikih. Level lanjutan usul fikih bagaimana usul fikih dihubungkan dengan fikih. Jadi bukan belajar fikih, bukan belajar usul fikih, tapi belajar bagaimana mengkorelasikan antar usul fikih ke fikihnya. Pokoknya saat itu saya di level sombong banget lah. Ngaji itu sombong. Kenapa? Gambarannya, aduh saya dulu di Indonesia usul fikih ya sudah lumayan lah. Nahu sorof ya lomba nasional juga ya itu mah lewat. Ngaji ini ngaji itu sudah. Jadi pikirannya saya pengen ngaji level tinggi. Saya datang pasti pasti nggak eh, nggak mau. Kalau ngajinya itu warokat, warokat lagi. Jurumiyah, jurumiyah lagi. Kata, itu lagi. Saya pengen naik level. Jadi ngajinya saat itu dengan sombongnya ya, sebelum saya tertampar akhirnya. Jadi silakan kalian sombong, tapi sombong yang elegan. Kalau tertampar ya udah sadar diri maksudnya. Saat itu ngajinya tinggi-tinggi. Termasuk tamhid fi takhrij furu' alal usul. Termasuk ngaji sama beliau juga di Madiyafah itu Asbah wa Nadhiriynya Suyuti. Qawaid fikih yang sekarang diajar oleh Dr. Mahmud Abdurrahman di Masjid Al-Azhar di depan itu. Zula Fatimiyah. Kemudian ngaji juga Al-Iqna. Al-Iqna syarah Matan Nabi Suja yang Syekh Khatib Syirbini. Jadi ada fikihnya, ada kaidah fikihnya, ada usul fikih yang digabungkan dengan fikih. Ngaji tersebut jam 8 sampai jam 10-an. Jam 8 sampai jam 10-an biasanya kitabnya langsung gonta-ganti. Metodenya sama seperti biasa, seperti itu. Dan waktu saya belum terlalu kenal dengan beliau, belum banyak ngaji dengan beliau, saya sengaja duduknya di samping beliau, duduk kayak anak baru gitu. Terus ketika Syekh Amr Wardani melontarkan pertanyaan, Ustaz Zaim, itu beliau diem, nunduk kayak gini, terus lirih suaranya. Kada, 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 kada itu maksudnya gambaran jawaban. Kada, ini, itu, begini, begitu jawabannya. Eh, Kemudian sering kali ketika orang Mesir sudah nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang bisa jawab. Jawabannya adalah kada. Saya kaget. Itu yang tadi disuarakan oleh Ustaz Zaim dengan lirik. Cuma saat itu Ustaz Zaim nggak berani bilang, Maulana, kada jawabannya. Belum berani. Ya, cuma lirik. Kada. Berulang-ulang. Kada. Kok jawabannya bener lagi? Kok jawabannya bener lagi? Wah, di situ saya semakin kagum dengan beliau. Di pengajaran yang rumit-rumit, beliau tawadhunya luar biasa dan pengetahuannya juga luar biasa. Setelah dars di salah satu hari, terus saya memperkenalkan diri. Yang membuat saya lebih ta'alluq lagi dengan beliau adalah ketika saya memperkenalkan diri langsung punya punya buku kurasah punya satu. Beliau langsung bikin soal-soal, bikin soal nahwu gitu.
terus sodorin. Coba kamu baca. Wah, tertantang sekali. Jadi langsung kayak seolah-olah Ustaz, saya pengen berguru sama saya. Udah, coba baca ini dulu. Dan kalimatnya itu bukan kalimat-kalimat yang sederhana. Bayangkan contohnya seperti ini, ada 12 pertanyaan saat itu, nahwu. Coba baca terus pemahamannya apa. A'taitu Muhammadan asyrota darohima illa khamsa, nanti diharokati sendiri, khamsa darohim. Illa khamsa darohim. Diulang. Kalau asyrota darohim illa khamsata darohim, ya kan berarti berarti kasih berapa? Kasih 5, 10 kecuali 5, berarti tinggal kurangi. Illa. Illanya diulang 3 kali. Itu bacanya bagaimana dan pemahamannya bagaimana. Pokoknya mengeluarkan iskal-iskal yang bukan untuk orang murtad. Ini murtadnya apa, khobarnya apa, bukannya seperti itu. Tapi langsung ke next level. Kalau kamu lolos ini, kamu bisa. Saat itu beliau nggak jawab kamu salah berapa, benar berapa. Beliau cuma jawab di akhir, lumayan, lumayan. Semakin tertantang. Bayangin orang kritis pengen belajar ditantang. Oh, semakin tertantang lagi. Tapi disitulah kemudian saya jatuh cinta kepada metodenya beliau. Lanjut lagi. Ini tadi singkat ya tentang beliau, kenapa nanti akan menunjukkan tentang hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min fusulil fiqh. Wadzalik. Wadzalika kembali ke mana, Gung? Kata beliau. Saat itu murid-murid beliau sekitaran 8-10 orang ngaji di kamar murid-muridnya keliling biasanya. Perhatikan, beliau 3,5 tahun saya ngaji kepada beliau tidak pernah menyalahkan. Apa maksudnya tidak pernah menyalahkan? Padahal metode beliau itu menguji pemahaman murid-muridnya. Akan tapi tidak pernah, enggak salah. Beliau selalu jawabannya adalah, wais, coba cari yang lain. Wais, coba sudut pandang lain. Hmm, Oke, boleh. Coba lihat sisi ini. Coba kamu yang coba baca ini. Wes, coba ini dengerin jawaban teman kamu. Coba bayangin, belajar tidak pernah disalahkan. Akalnya sangat dihormati sekali. Dan bayangkan betapa saya sakit hati tapi sakit hati yang positif. Ketika saya pertama kali dan itu satu-satunya saya disalahkan sepanjang belajar dengan beliau. Satu kali saja disalahkan. Gara-gara sombong. Ketika itu beliau ngasih PR. Zalika isyarahnya kemana? Silakan kalian cari di kitab-kitab syuruh hawasyinya. Terus saya dengan sombongnya, boleh nggak saya jawab sekarang? Beliau sedikit berubah ekspresi, kemudian coba. Terus saya dengan PD-nya, pertanyaan seperti ya pertanyaannya. Isyarahnya kemana? Ke usul fiqh. Kenapa pakai zalika? Kenapa pakai isyarah ba'idah? Kenapa pakai isyarah untuk sesuatu yang baik? Padahal isyarahnya kembali ke mana? Ke lafaz sebelumnya hanya dipotong oleh wawu. Tashtamil ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi wa dzalika. Lah kenapa wa dzalika? Kenapa enggak wa hadza? Kenapa isyarahnya jauh sekali? Kemudian saya dengan PD-nya saat saya merasa tahu jawabannya, saya bilang kepada beliau, liddalalah ala uluwi makanati usulil fiqh. Menunjukkan tingginya derajat usul fikih. Saya bahkan sampai beristisyhad. Contohnya seperti Al-Quran. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jawabannya udah keren belum? Keren sekali. Kalian mungkin akan menjawab seperti itu. Istisyhadnya dengan Quran. Para mufassirin akan mengatakan dzalika di situ kenapa pakai dzalika? Kenapa bukan hadza? Karena di isyarah ila uluwi makanatil Quran. Saya jawab pun seperti itu. Itu satu-satunya tempat beliau mengatakan dengan nada khasnya. Bukan la biasa, bukan la. Pokoknya kuat banget lah. Lamnya tasydid 3 kayaknya. Itu saya kaget banget. Itu satu-satunya tempat saya dikatakan tidak salah. Yang biasanya, coba kamu lihat sudut pandang lain. Coba kamu lihat sih.
dalam kenyamanan otak yang dihargai, tiba-tiba lah, itu saya sangat tertampar sekali. Dan begitulah bagaimana metode beliau dalam mengajar. Dan di antara yang saya kagumi juga ketika belajar usul fikih kitab eh, Nihayatul Usul Imam Isnawi. Belajarnya belajarnya Muqarrar syariah. Akan tapi penjelasannya tidak pernah dijelaskan oleh siapapun, siapapun. Semua yang menjelaskan tentang Imam Isnawi, syarahnya Imam Isnawi terhadap Minhaj Imam Baydawi, akan mengetahui betapa kritisnya Imam Isnawi. Yang syariah tentu memahami itu. Imam Isnawi itu sering mengatakan hadza laisa bijayyid. Hadza dhaif, hadza gampang sekali mengkritik atau memang kritikus kuat sekali dan bahkan beliau itu punya kitab Muhimmat dalam fikih. Itu isinya adalah dari awal sampai akhirnya mengkritik pendapatnya Imam Nawawi. Mengkritik pendapatnya Imam Nawawi. Jadi beliau itu sering cocoknya dengan Imam Rafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada syaikhan ya. Ada syaikhan yang dijadikan i'timad, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Bahkan yang paling atau lebih sering kita pakai adalah Imam Nawawi. Tapi di kitab-kitabnya Imam Isnawi itu hampir selalu kalau ada khilaf antara Rafi sama Nawawi, Imam Nawawi yang disalahkan. Enggak, salah, 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 salah. Kitab-kitab beliau isinya adalah rot terhadap Imam Nawawi. Wahai para dan Imam Baydawi pun itu tidak terlepas dari kritikan Imam Isnawi, dikritik dari berbagai sisi. Enggak, ini kurang bagus, ini kurang bagus, ini kurang bagus, ini kurang bagus. Dan cuma di majelisnya Ustadz Zaim, saya teriak. Bayangin, saya teriak. Teriak dengan kok bisa penjelasan seperti ini? Kok bisa diputar balik? Bahasa bahasa kasar saya adalah Imam Isnawi saat itu bertekuk lutut di hadapan Ustadz Zaim. Maksudnya adalah beliau, Ustadz Zaim itu bisa membalikan posisi Imam Baydawi lah yang benar. Karena Imam Baydawi posisinya dikritik oleh Imam Isnawi. Terus Imam Ustadz Zaim menemukan alasan dibalik Imam Baydawi mengatakan A, B, C. Yang dikritik oleh Imam Isnawi harusnya bukan A, B, C. Imam, saya nyebut imam-imam padahal Ustadz Zaim. Karena memang seperti imam. Ustadz Zaim itu bisa menemukan jawaban. Dan jawabannya bukan jawaban yang kayaknya. Jawabannya semuanya terbukti di kitab-kitab. Belum lihat gong nih. Ini beliau mengatakan ini di kitab ini. Makanya beliau mengatakan ini begini. Karena menyambung dengan yang ini. Beliau nanti akan mengatakan ini. Makanya mukadimahnya adalah ini. Makanya beliau mengatakan ini. Beliau itu ngambil dari sumber kitab ini. Beliau melihat ini kurang bagus. Ini harusnya seperti ini. Dibuktikan dengan kitab lain. Ini alurnya seperti ini. Ini yang beliau pilih. Makanya beliau seperti ini. Nah ini sudah cocok nih sama yang ini nih. Makanya klop banget. Semuanya puzzle-nya itu sudah pas semuanya. Yang membuat kalamnya Misnawi hadza laisa bijayid. Itu menjadi laki matalam. Menjadi Imam Misnawi. Antum kenapa nggak bisa lihat sudut pandang ini? Ya juga ya, maksudnya kita yang tadi bahkan dibawa ke pemikiran yang membalik posisi Imam Misnawi yang biasa mengkritik Imam Nawawi tadi, Imam Baydawi tadi, itu justru berbalik arah. Kok bisa? Jawabannya adalah harusnya yang benar adalah Imam Baydawi. Itu selalu membuat saya, bahasa saya adalah teriak otaknya. Dan banyak nilai-nilai yang saya pelajari. Singkatnya adalah di tahun itu, tahun 2016-17, itu saya sudah ketemu dengan Ustadz Zaim dan mulai dari 2014 sampai 2017 pertengahan. Itu saya akhirnya berpisah, tapi beliau belum sempat ngajari saya metode untuk naik ke lantai 2.
Sehingga ketika saya baca kitab, ketika beliau lepas pulang ala tul, saya baca kitab, saya tahu ini harusnya ada alasannya. Ini harusnya ada sebabnya. Ini harusnya begini begitu. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara menemukan jawaban itu. Yang tadinya ini harusnya ada jawaban. Ini kenapa? Ini kenapa ya? Aduh, nggak ada yang jelasin. Ya udahlah, kayaknya tanya saya yang salah. Kemudian ketika ketemu dengan Ustaz Zaim, enggak. Ini pasti ada jawabannya. Tapi gimana caranya saya sampai kepada jawaban tersebut? Nggak ada yang ngasih tahu. Sampai akhirnya saya nonton videonya saya Hussein tadi. Di tahun 2016-17 tadi. Ya, saya nonton apa metodenya saya Husam menjawab semua ini semuanya berkaitan ya dari awal sampai akhir nanti. Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kenapa saya di setiap titiknya. Jadi ketika ini kenapa ya seperti ini kenapa ya seperti ini kenapa ya seperti ini. Saya Husam itu menjelaskan ini kenapa seperti ini karena begini. 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 Bahkan di titik mana? Di titik beliau menambahkan iskal yang tidak ada di otak saya. Seolah-olah beliau mau bilang, kamu nggak ada iskal ini kan? Nih, saya kasih tahu, ini ada iskal sebenarnya. Saya yang biasanya mendatangkan iskal di pikiran saya, itu beneran ditampar bolak-balik. Ketika beliau seolah mengatakan, kamu nggak punya iskal ini kan? Nih, saya tambahin iskalnya. Kemudian saya jawab, kata beliau. Secara tidak langsung seperti itu. Iskal beliau tambahkan, beliau jawab. Iskal tambahan, beliau jawab. Iskal tambahkan, beliau jawab. Itu metode Maulana Syekh Husam Ramadhi. Allah Akbar Allah. Ini ada nasa. Nah, ketika balik lagi, ketika tahun 2000 ini alur novelnya maju mundur ya. Alur novelnya maju mundur. Ini seni juga dalam penyampaian biar nggak bosan. Soalnya kalau nggak gitu nanti sama seperti penyampaian tahun lalu dong. Sama itu mah kalian dengan rekaman aja. Jadi biar ada sedikit baru minimal alurnya. Oke, nanti tentunya insya Allah di tengah-tengah akan ada beberapa fawaid tambahan yang belum ada di pertemuan-pertemuan atau di episode yang sebelumnya. Termasuk diantaranya adalah 10 kendala perempuan. Kenapa nggak jadi ulama? Ya, 10 kendala perempuan yang menghalangi perempuan dari menjadi ulama. Pesannya untuk perempuan, tapi yang antusias ini. Nanti insya Allah akan kita cicil di beberapa pertemuan biar jadi seperti episode drakor, bikin penasaran. Kalau saya jawab di semuanya di pertemuan pertama, nanti kalian pertemuan kedua kayaknya nggak ada yang baru deh, biarin. Biarin kalian penasaran. 3 di pertemuan pertama, 3 pertemuan kedua, 4 sisanya di pertemuan terakhir. Pada akhirnya nanti silakan kalian rapikan sendiri materinya. Karena alurnya tadi dari awal saya katakan alurnya nanti maju mundur. Materinya tapi semuanya insya Allah semuanya dari awal sampai akhirnya insya Allah saya terkait semuanya. Jadi saya tidak menjelaskan ngawur apa yang saya tahu saya ketahui enggak. Eh, apa yang pokoknya terlintas gitu saya sampaikan enggak. Saya ukur insya Allah. Saya ukur apa yang saya sampaikan itu yang harus kalian ketahui. Yang kalian nggak perlu ketahui saya nggak akan menyampaikannya. Cuma memang mungkin sedikit acak itu saja. Kalau kalian mencatatnya, kalau kalian merapikannya nanti semuanya akan terhubung, akan ketahuan hubungannya. Oke, balik lagi. Di tahun 2018 tadi, awal kemudian saya diajak. Berarti kan saya dikasih tahu cara membuat tangga untuk naik ke lantai 2. Ustaz Zaim berhenti kepada menjelaskan, mendeskripsikan, ngasih foto lah, ngasih video keindahan lantai 2 sampai lantai 100. Tapi beliau keburu alatul.
nggak sempat ngasih tahu saya cara naik liftnya atau cara bikin tangga untuk naik ke atasnya. Ketika bola alat full, saya sedih sekali, tapi sempat cukup terpuaskan dengan masih nonton video-videonya saya Husam. Tapi diselimuti rasa sedih juga karena saat itu beliau lagi tawakuf dan nggak tahu kapan beliau ada ngaji lagi. Di 2017 nggak tahu beliau akan ngajar lagi itu kapan. Karena beliau tawakuf sejak 2016. Nah, ternyata di akhir 2017, di akhir 2017 Desember itu, saya dikabari oleh seniornya saya Husam, murid seniornya saya Husam, manggilnya Syekh. Zaman itu kita sesama manggilnya Syekh. Syekh, sekarang yang sering Sidi, Sidi, gitu ya. Panggil Sidi, Sidi. Gitu ya. Dulu itu Syekh, Syekh, Syekh. Sebelumnya, Bung, Bung. Pokoknya saya ngalami beberapa fase lah. Syekh, mau nggak ketemu sama Syekh Husam? Beliau mau mulai ngajar lagi. Oh, saya senang sekali karena diajak untuk ketemu di rumahnya beliau untuk pertama kali. Langsung ketemu dengan beliau. Kemudian di jadwal yang ditetapkan biasanya ketemu dengan beliau malam, sekitar jam 10 sampai subuh. Datang ke rumah beliau yang di Sabik, bukannya di Samin yang Bait Imam Ghazali, yang di Sabiknya, tempat ngajinya. Nah itu masuk dari kejauhan, beliau tiba-tiba berdiri dan menyambut saya kemudian memeluk. Saya kaget sekali, saya nggak tahu apa-apa. Saya pahamnya adalah beliau belum kenal saya pertama kali. Saya cuma nonton lewat videonya saja. Saya masuk, "Ahlan Syekh Abdullah." Lah, kok nyebut nama saya Abdullah? "Ahlan Syekh Abdullah," dipeluk. Saya saat itu grogi banget, saya bingung. Terus, "Enggak, semua orang udah bercerita tentang kamu." Kayak malu sekali, "Kamu sudah ngatamin video saya, 24 pertemuan itu?" "Iya semuanya." "Semuanya?" "Semuanya." "Kamu catat?" "Iya saya catat Maulana." "Kamu ajarkan?" "Iya saya ajarkan." Saat itu masa-masa saya ngajar di rumah syariah, ngajar mantik di rumah syariah. "Kamu ajarkan juga?" Masya Allah. Terus masuklah ke obrolan. Itu pertama kali, eee, kenal langsung dekat alhamdulillah. Kemudian di tahun 2018 saat mulai daurahnya, di beberapa daurah itu saya selalu duduknya di depan, kayak gini. Ini seperti torek kayak gini. Duduknya di depan, di Nurul Faiz, di deretan kayak gini. Nggak pernah saya di yang kedua itu nggak pernah. Nggak pernah di tempatnya Jojo di sini nggak pernah. Saya selalu paling depan sini. Jadi beliau tuh paham betul posisi duduk saya itu pasti di deretan awal gini melingkar. Suatu hari, suatu hari saya ada satu kendala, urusan transportasi atau apa, akhirnya saya terlambat. Kalau, ibaratkan beliau ngajar di pojok sana, saya terlambat sampai di ujung sana, paling belakang, nempel tembok. Saya duduk nempel tembok paling belakang. Tapi kebetulan di waktu itu, biasanya saat itu ngaji sama beliau itu jam 4 sore, biasanya jam 4 sore tepat, sampai menjelang Isya. Menjelang Isya baru, selesai. Sholat maghrib, kemudian, sholat, Isya, terus ngobrol lagi sampai malam, itu sampai pagi. Hmm. Di satu pertemuan kebetulan saya terlambat karena suatu, alasan. Akhirnya saya duduk di belakang. Di waktu yang sama, kebetulan juga beliau saat itu darsnya belum mulai. Saat itu kebetulan darsnya belum mulai. Bayangkan, 1/2 jam itu belum mulai dan nanti beliau akan baru mulai jam 5. Beliau sudah hadir, tapi darsnya nanti baru dimulai jam 5. Jadi saya nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan materi dan di situ beliau lagi marahin orang-orang. Apa marahin orang-orang? Gara-gara teman saya, duduk di depan beliau, bawa kitab, pokoknya kitabnya, enggak kitab taklimi gitulah, kitab yang terlalu tinggi, dia lihat, "Kamu kenapa bawa kitab ini? Emang kamu paham? Kamu emang sudah belajar ini? Kamu emang sudah belajar ini?" Wah dimarahi, akhirnya dinasehati, marah nasihat maksudnya, bukan marah, "Kamu dasar," bukan gitu, bukan.
Maksudnya adalah nasihat, maksudnya, "Duh sayang sekali, kalian itu masih mubtadi, kalian masih baru, kalian belum belajar ini, belum belajar itu. Kenapa? Syuf, baru dibuka tangga keilmuan tahun 2018 oleh Syekh Husam. Tentang harusnya belajar itu bagaimana, Mas Sisir baru tahu saat itu. Jadi baru kemarin banget 2018 itu. Bagi saya, bagi kalian udah lama. Bagi saya baru kemarin banget 2018 itu. Kalian datang tahun berapa? 2022 atau 2024? 2023, macam-macam. Jadi 2018 berarti udah 5 tahun yang lalu ya. Itu mungkin sudah cukup lama lah kalian masih SMP. Tapi bagi saya itu baru kemarin banget. Karena saya mengalami masa-masa jahiliyahnya. Ya, saya itu mukhadrom. Mengalami masa jahiliyah sama masa cahaya. Di saat itu baru dibuka bahwa belajar itu harusnya begini. Belajar itu ada tangganya. Belajar itu harus ini, harus itu terlebih dulu. Belajar harusnya begini begitu. Itu saya di pojokan nangis, nangis saya. Untungnya saya di belakang. Kalau di depan saya malu lah. Untungnya saya di belakang. Bayangkan orang yang mencari metode sampai akhirnya mendapatkan Ustadz Zaim. Kemudian beliau alatul. Saya disapih sebelum waktunya. Rasanya bagaimana? Saat itu saya nangis betulan di belakang, ngalir nggak berhenti-berhenti. Selama ini metode saya salah. Ternyata ada tangganya. Karena saat itu saya lagi-lagi itu tadi belajar seharinya 6 kali. Capeknya luar biasa itu. Capek banget. Kalian saja nanti ini bentar lagi kalian akan luluh tuh. Capek banget. Saya saya dari pagi subuh itu sampai isya. Oh, dengan semangat semuanya hampir tiap hari seperti itu. Pokoknya sampai ngerasa setengahnya Imam Nawawi pokoknya. Kemudian Eee, setelah itu saya merenung merenung kuat. Itu materi-materi beliau, itu semuanya saya catat. Saya catat, makanya, Syekh Husam pun kemudian menjadi, terkenal di kalangan orang Indonesia, itu alhamdulillah dari tulisan-tulisan saya saat itu. Saat itu cerita futuhnya beliau, kisah bagaimana perjalanan beliau, yang ternyata beliau pun bercerita bahwa beliau baru kebuka jalan ilmu itu setelah 6 tahun. Mirip seperti saya. Saya pun 6 tahun, datang 2012, kebuka baru 2018. Setelah terpontang-panting belajar ini, belajar itu, ngerasa yang saya pelajari semuanya hilang. Yang pelajari semuanya hilang. Bahkan saat itu, saya anak syariah. Tapi saya itu baca muqarrar-muqarrarnya Usuluddin dan Lughah. Dibaca aja, dibaca. Bahkan sesekali saya hadir ke kuliahnya Usuluddin sama Lughah. Hadir aja muhadharahnya. Datang pengen menjadi anak Lughah. Datang pengen menjadi anak Usuluddin. Saking penasarannya saya pengen mempelajari ilmu itu semuanya. Tapi nggak ada waktu. Ya, bayangin eh, se sehimmah itu saat itu. Akan tapi bersamaan dengan itu saya merasakan pulang gak dapat apa-apa. Mungkin kalau dibahasakan, kok bisa Ustaz nggak dapat apa-apa? Iya, karena bagi saya belum tersambung. Semua maklumatnya itu ngafal. Belum tersambung kenapa ini? Ini apa hubungannya dengan ini? Apa hubungannya dengan ini? Dan itu capek banget. Metode ngafal itu capek banget. Kalian gak murojaah, hafalan hilang, sedih kalian. Coba tanya orang-orang yang ngafal Quran, pernah hafal 30 juz, terus habis itu hilang hafalannya. Mereka bisa jadi nggak sakit hati tuh setiap kali mau murojaah sakit hati. Kenapa? Oh, saya ngafal dari awal ya. Sakit hati. Karena ngafal kalau hilang itu luar biasa. Ngerasa selama ini saya waktunya untuk apa? Kok hilang semuanya? Nggak ada asarnya. Sehingga metode saya saat itu ingin menemukan korelasi atau hubungan setiap ilmu. Kenapa dia seperti ini ya? Kenapa dia seperti ini ya? Kenapa dia seperti itu ya? Sehingga ketika sudah tahu kenapanya, ya udah itu memang maklum harusnya seperti itu. Saya nggak ngafal pun saya tahu kenapa ini ya harus seperti itu. Sehingga tidak butuh ngafal, tapi paham kenapa sesuatu menjadi sesuatu.
Nah, kemudian di tahun 2018 tadi, itulah awal kemudian saya menemukan metode dan saya rapikan, dan jadilah kitab Kharitahah wal Manhaj ini, Al-Kharitahah wal Manhaj ini di tahun 2021. Di tahun 2021, dan itu saat itu masih berupa lembaran-lembaran. Masih berupa lembaran-lembaran. Maksudnya 2021 itu gambaran mahasiswa sudah tidak tabu lagi. Karena di situ saat itu saya menyebarkan metode ini. Yang dikarsai atau dimulai oleh Maulana Syekh Husam, kemudian saya rapikan, saya racik sesuai dengan kebutuhan Mesir. Karena bagaimanapun orang Mesir metode belajarnya ada saja perbedaannya dengan Wafidin apalagi Indonesia. Sehingga saya meraciknya menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orang Indonesia atau Mesir secara umumnya dan para thalabah Wafidin secara umumnya. Nah, secara khusus Indonesia dan Wafidin secara umumnya. Sehingga metode ini juga ketika disampaikan ke kawan-kawan Malaysia, kawan-kawan Brunei, mereka juga merasakan yang sama. Oh betul, selama ini kami salah. Oh ternyata metode belajar seperti itu. Oh ternyata mereka juga merasakan yang sama. Saat itu 2021 mulai pertama kali masih berupa lembaran, belum ada kitab utuh seperti ini, belum ada. Masih lembaran, dan tempat pertama daurah tersebut di sini juga. Di sini. Tapi saat itu AC-nya belum lumayan bagus seperti sekarang. Sekarang sudah lumayan. Dulu jendelanya dibuka, panas. Sekarang harus ditutup karena biar AC-nya lebih terasa. Tahun 2021 mulai disebarkan tentang manhaj ta'alum bersamaan dengan berdirinya manhaj ilmu. Bersamaan dengan berdirinya itu dimulai dengan khariyah. Kenapa? Karena tangga selanjutnya belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu semuanya akan bisa dipahami alurnya dengan khariyah ini. Kalau nggak paham khariyah ini, kenapa ada ilmu ini? Penting ilmu ini. Kenapa harus ilmu ini dulu? Kenapa kita harus belajar itu? Emang kita harus belajar ini? Loh, saya kan usuluddin, kenapa saya harus belajar ini? Saya kan lughah, kenapa saya harus belajar itu? Saya kan syariah, kenapa saya harus belajar itu? Orang Indonesia kenapa sih saya padahal jurusan usuluddin tapi ditanya hukum? Orang Indonesia kenapa sih padahal jurusan saya lughah tapi ditanya tentang akidah? Orang Indonesia gimana sih? Jangan-jangan kitanya yang salah. Orang Indonesia sudah benar, jangan-jangan kitanya yang salah dalam belajarnya. Nah, itu semuanya insya Allah akan kita bahas dengan eh, menjadikan kegelisahan menjadi awal dari pembicaraan kita. Jadi apa yang nanti akan kita jelaskan itu lahir dari kegelisahan terhadap realitas yang ada. Sehingga harapannya adalah juga menjawab kegelisahan atau masalah-masalah yang serupa. Oke, yang pertama, qultu al-miftahul awwal ma yutlaqu alaihi ismul ilm. Mungkin sederhana, tapi kuncinya di sini. Akar dari semuanya di sini. Di pasal yang pertama ini. Ma yutlaqu alaihi ismul ilm maksudnya adalah makna yang dimaksud ketika kita mengucapkan atau mendengar atau membaca kata-kata ilmu. Makna yang dimaksud ketika ada ungkapan ilmu, ketika ada kata ilmu. Ma yutlaqu alaihi ismul ilmi. I'lam anna zulma kama waqa'a fi huquqil ahya waqi'un aidan fi fahmil asya. Ketahuilah bahwa kezoliman sebagaimana terjadi dalam hak orang, sebagaimana terjadi di hak orang, juga terjadi dalam pemahaman terhadap sesuatu. Hak orang tentu kalian mengetahui, sandal diambil ya berarti itu hukukul ahya. Kamu tidak punya hak di situ, kenapa kamu mengambilnya? Berarti zalim.
Kamu menyakiti orang lain, bukan hak kamu menyakiti dia, maka berarti zalim, begitu seterusnya. Az-zulmu fi huquqil ahya mafhum. Kalian tahu semuanya. Sebagaimana kezoliman terjadi dalam hak orang, juga kezoliman terjadi dalam memahami sesuatu. Kalau kalian memahami sesuatu sesuai dengan makna seharusnya, itu juga kezoliman dalam hal ilmu. Itu juga kezoliman dalam hal ilmu. Kamu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kamu meletakkan suatu lafaz bukan pada makna aslinya. Atau kamu meletakkan suatu makna bukan pada lafaz seharusnya. Itu juga berupa kezoliman. Karena kezoliman itu adalah buat usyai'in fi ghairi makani. Meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Misal ada orang cekcok tentang hal sederhana, misalnya Faiz. Faiz itu hadir nggak sih di khoritoh pertemuan pertama? Ada dua orang, dia nggak hadir. Dia hadir kok, dia hadir. Enggak, dia nggak hadir. Dia hadir, beneran saya lihat sendiri. Gak saya nyari-nyari, betulan. Bahkan di absen pun nggak ada. Saya cari, nggak ada. Dia nggak hadir. Nggak hadir. Ternyata dua-duanya benar. Kok bisa? Karena Faiz yang dimaksudkan beda. Faiz yang ngotot tadi, hadir saya lihat sendiri. Maksudnya Faiz yang ini. Ya, yang satunya enggak ada, saya udah nyari, enggak ada Faiz. Maksudnya adalah Faiz temannya dia, bukan yang ini. Jadi ngotot-ngotot, Faiz hadir nggak sih? Faiz nggak hadir. Nah, ini ternyata masalahnya di mana? Orangnya beda, tasawurnya beda, salah pemahaman. Dalam dunia tasawur, ini sangat menentukan sekali. Saya pernah mencontohkan anak-anak ATM sudah saya gambarkan. Ada sekelompok pernah ada sekelompok orang tulis spanduk. Spanduknya tulisannya adalah Tuhan telah membusuk. Tuhan telah membusuk. Orang kalau lihat pada zahirnya sekilas bisa menghukumi mereka kafir. Tuhan telah membusuk. Pertama, membusuknya itu sudah sulh adab sekali. Kemudian lazim dari membusuk adalah berarti Allah jisim. Ya Allah seperti makhluk seperti ini. Sehingga bisa membusuk. Tuhan telah membusuk. Orang kalau bisa melihat sudut pandang lain dari maksud apa yang dikatakan, ya, kita bicara apa? Maksud dari yang dikatakan. Maksud dari tulisan tersebut. Makna dari tulisan tersebut. Dia memiliki beberapa madlul. Madlul hakiki, ada madlul majazi. Ya, secara hakikinya, ya, seperti gohirnya, Tuhan telah membusuk. Tapi kita bisa memahami dengan pemahaman lain. Dan itu pemahaman yang dimaksudkan dari lafaz tersebut. Kenapa? Maknanya dari Tuhan telah membusuk, yaitu oknum orang-orang yang selalu berkata, Tuhan mengatakan ini, Tuhan mengatakan itu, Tuhan tidak mengatakan ini, Tuhan tidak mengatakan itu. Kita harus ikuti perkataan Tuhan dalam Al-Quran, kita harus ikuti perkataan Tuhan dalam hadis. Tuhan mengatakan kita, laisal hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Pokoknya kita harus mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan, 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 Allah, Allah, Allah. Bagus. Akan tapi dia menggunakan kata Tuhan untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Yang kebetulan saat itu orang-orangnya itu orang-orang jumud. Gak bisa mengembangkan hukum fikih. Sehingga kaku hukumnya. Karena kaku, maka tidak relevan dengan suatu zaman atau suatu tempat tertentu. Sehingga bahas kaku tersebut tidak relevan dibahasakan dengan apa? Busuk. Sudah membusuk. Sudah ini sudah nggak relevan dengan zaman sekarang. Bahasanya adalah membusuk. Kemudian loh kenapa Tuhan? Ya karena mereka yang mengatakan hukum ini, yang mengklaim hukumnya seperti itu selalu membawa-bawa Tuhan. Sekaligus saja bawa Tuhannya sini. Tuhan telah membusuk. Padahal maksudnya apa? Protes tersebut maksudnya mau mengatakan beberapa oknum
agama terlalu dengan hukum yang tidak relevan lagi. Memaksakan masyarakat dengan hukum yang tidak relevan lagi. Tuh, sebagian oknum agama, pegiat agama, terlalu memaksakan masyarakat dengan hukum yang tidak relevan. Judul spanduk seperti itu, ya nggak seru. Kalau judul spanduk seperti itu, ya nggak seru. Makanya supaya seru apa? Pakai majas. Tapi maknanya apa? Maknanya itu tadi. Bahasanya pakai majas. Tuhan telah membusuk. Makanya masuk berita. Kalau nggak seperti itu, ya ngapain tulisan sebagian oknum tidak relevan hukumnya? Ya memang iya. Nggak seru, nggak ada serunya. Maka dibuat seru apa? Tuhan telah membusuk tadi. Di antaranya lagi pernah di masih terjadi tahun 2019. Baru kemarin. Oh, sudah lama bagi kalian. 2019. Saat itu pemilihan pertama Pak Jokowi. Oh, kedua, maaf, kedua. Pertama 2014 ya. Yang kedua 2019 Pak Jokowi. Saat itu di sini juga nih. Jadi ini ruangan ini membawa sejarah banyak karena gampang samping jalan. Saat itu ada orang kumpul-kumpul, sebagian difoto, disebarkan. Medianya tulisannya seperti ini. Mahasiswa Al-Azhar mendukung Bapak Jokowi untuk 2 periode. Judulnya apa? Mahasiswa Al-Azhar mendukung Pak Jokowi untuk 2 periode. Medianya seperti itu, wah itu mahasiswa ribut. Kenapa? Karena yang di foto tersebut hanya sekitar 20 orang. Di foto tersebut hanya sekitar 20 orang, judulnya mahasiswa Al-Azhar. Orang nggak tahu, yang tahunya mahasiswa Al-Azhar kan. Nama Al-Azhar itu sudah punya makomnya sendiri di Indonesia. Mahasiswa Al-Azhar, mahasiswanya sebagai pemikir. Al-Azhar Islamik. Wah, udah pemikir Islami lagi. Oh, dibawa ke Indonesia mahasiswa Al-Azhar itu bikin rame. Oh, itu protesnya banyak sekali. Terus teksnya, ya itu bahasa berita. Itu bahasa berita. Kalau beritanya terlalu terlalu sorry, kayak hakiko, sebagian mahasiswa yang gak ada serunya. Sebagian mahasiswa Al-Azhar dukung 2 periode. Sebagian di negara manapun juga ada sebagian itu memang nggak ada serunya. Maka pakai apa? Dalam mantik pakai qaudiyah muhmalah. Dalam mantik pakai qaudiyah muhmalah. Muhmalah itu bisa dibawa kepada kuliah, bisa dibawa kepada talaki. Maaf. Kuliah talaki. Bisa dibawa kepada kuliah, bisa dibawa kepada juz'iyah. Oke, itu qaudiyah muhmalah. Eh, mahasiswa Mesir. Karena tidak dikatakan seluruh mahasiswa Mesir, nggak ada yang mengatakan seluruh. Beritanya mahasiswa Mesir, muhmalah. Mahasiswa Mesir. Nah, muhmalah itu bisa dibawa keduanya. Secara pastinya itu adalah juz'iyah, yang bisa pasti. Pasti itu juz'iyah. Kuliahnya tidak ternafikan. Sehingga supaya memberikan kesan semuanya, kesan saja. Jadi yang dibawa oleh berita tersebut adalah kesan. Kesan semuanya. Pasti semuanya enggak. Sehingga pembawa berita dengan tenangnya, loh kok dia saya kok dia malah. Santai aja dong. Tapi kan kamu membawa berita yang orang awam nanti salah paham. Ya kan mereka orang awam. Memang mereka adalah objek berita. Kalau nggak gitu beritanya nggak dibaca lah. Jadi kalian perlu paham juga tentang pembahasan. Banyak orang ribut karena bahasa. Padahal kalau kita tahu maknanya, santai aja. Santai aja. Kita juga, makanya metode kita itu jangka panjangnya adalah kita ingin apa? Mengentaskan bumi Indonesia dari keawaman mutlak. Apa maksudnya keawaman mutlak? Gak boleh ada orang beneran awam, gak tahu apapun. Setiap orang harus memiliki skillnya, nggak harus agama. Skill bertani yang memang menjadi petani yang tahu ilmunya. Skill kontraktor yang memang tahu tentang bangunan itu bagaimana. Skill manajemen yang memang tahu detailnya bagaimana. Skill politik semuanya. Sehingga orang-orang yang memiliki skill tersebut pasti orang-orang yang memiliki daya kritis. Sehingga ketika ada berita semacam itu, mahasiswa Azhar mendukung Jokowi 2 periode, para akademis siapa? Oh, ya udah, biasa aja. Emang kenapa? Ya pasti sebagian lah. Ya pasti sebagian lah. Beritanya nggak mengatakan semuanya kok. Pasti sebagian lah yang bisa dibawa dengan santai sekali. Yang ribut siapa? Orang awam. Gitu ya. Yang ribut adalah mama. Yang ribut adalah eh, penghuni grup WhatsApp keluarga. Yang ribut adalah pokoknya itulah. Jadi bisa mudah diombang-ambingkan oleh berita. Nah,
Orang-orang intelektual itu pasti tuh melihat berita-berita semacam itu pasti dengan tenangnya, mencerna dengan jernih, ini maksudnya apa, paling maksudnya ini, paling maksudnya itu, santai aja, biasa aja. Nah, kita ingin dalam jangka panjang nanti mengentaskan bumi Indonesia dari keawaman mutlak. Nanti cita-cita kita lebih detailnya insya Allah akan saya jelaskan di beberapa pertemuan ke depan insya Allah. Setelah kita menjelaskan ilmu apa saja yang harus dipelajari sehingga kita punya visi ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita harus ngapain. Itu yang nanti akan barangkali akan menjadi jawaban untuk kalian saat saya di sini kalau 4 tahun saya harus ngapain ya? Saat kalau saya di sini waktunya mepet harus ngapain yang harus saya pelajari? Saat kalau misalnya saya cuma diizinkan 6 tahun saja, saya harus ngapain? Saat kalau misalnya saya boleh oleh orang tua sampai 10 tahun, yang penting pendidikan saya selesai, saya harus ngapain? Saat kalau ragam-ragam itu insya Allah akan ada kita singgung jawabannya insya Allah. Oke, yang pertama apa? Ma yutlaqu alaihi ismul ilmi. Kita belum selesai di judul nih. Atau di kalimat pertamanya. Ya'lam anna dzulma kama waqa'a fi huquqil ahya waqi'un aidan fi fahmil asya wa huwa fi kulli halin yajibu raf'uh. Raf'u di sini maksudnya adalah hilangkan. Dan kezoliman dimanapun harus dihilangkan. Kezoliman dimanapun berupa fi huquqil ahya harus dihilangkan. Fi fahmil asya juga harus dihilangkan. Ada sebuah kaidah mantik yang cukup masyhur, biasanya kalian akan memahami dengan salah satu artinya. Kalian biasanya terlupa dengan salah satu arti atau arti yang satunya, yaitu tasawwur syai' far'un an al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Biasanya diartikan sebagai kamu sebelum menghukumi sesuatu harus mentasawurkan terlebih dulu. Kamu sebelum menghukumi sesuatu harus mentasawurkan terlebih dulu. Itu maknanya biasa. Itu makna yang umum sekali. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Ada makna kedua yang lebih dalam, lebih solutif, lebih menyelesaikan masalah pertikaian tentang sengketa kebenaran. Apa itu? Hukum kamu terhadap sesuatu bergantung pada tasawurmu terhadap dia. Penghukumanmu terhadap sesuatu bergantung kepada tasawur kamu kepadanya. Seperti tadi, orang-orang yang membawa spanduk Tuhan telah membusuk, kalau kamu memahami Tuhan telah membusuk secara hakikatnya, kamu akan bisa mengkafirkan mereka. Tapi kalau kalian bisa membuka pemahaman lebih luas, maka kalian tidak akan bisa mengkafirkannya. Karena makna yang pertama adalah Tuhan berarti jisim, Tuhan membusuk seperti manusia atau seperti tumbuhan atau seperti makanan. Membusuk itu jelas-jelas lazimnya itu kafir sekali. Kemudian yang kedua adalah lagi bicara tentang apa? Oknum pegiat agama membawakan hukum yang kurang relevan. Nah, itu kan jauh sekali maknanya. Ya, dan yang kedua sama sekali tidak bisa dikafirkan. Jadi penghukumanmu terhadap sesuatu bergantung kepada tasawurmu terhadap sesuatu tersebut. Sederhananya lagi tadi, Faiz datang atau nggak datang? Penghukumanmu tentang Faiz datang atau nggak datang tergantung pada tasawurmu tentang Faiz. Faiz yang mana? Kalau Faiznya yang ini berarti dia datang. Kalau Faiznya yang satunya ya berarti nggak datang. Nah, maka dua kalimat tersebut Faiz datang, Faiz nggak datang benar tergantung konteksnya. Oke. Wa huwa fi kulli halin yajibu raf'u. Fafarriq matalan baina as-sunnah bima'na ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Dan yang kedua was sunnah bima'na ma yusabu 'ala fi'lihi wa la yu'aqabu 'ala tarkihi. Fala yufham min tamassaku bil Qur'an was sunnah anna sunnah huna bima'naha tsani. Perhatikan di situ. Coba bedakan antara sunnah yang pertama dengan sunnah yang kedua. Sunnah memiliki berapa arti? Banyak. Di antaranya yang masyhur di telinga kita, sunnah itu dengan dua arti yang ini. Yaitu apa? Yaitu yang sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Baik berupa fi'il, atau qaul, atau taqrir. Itu adalah sunnah. Sering mendengar sunnah dengan arti itu? Sering sekali. Sunnah juga sering diartikan sebagai mayusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Sering mendengar itu? Juga.
Tapi coba kalau ditanya, mana mana yang benar? Kalian nggak bisa mengatakan ini benar ini salah. Dua-duanya benar. Dua-duanya adalah makna dari sunnah. Katanya cuma satu, kata-katanya cuma satu, sunnah. Maknanya apa? Ada beberapa. Coba sekarang kalian makna yang satu dengan makna yang kedua, kalian praktikkan kepada kalimat di bawahnya. Tamassaku bil Quran wa sunnah. Sering nggak dengar kalimat itu? Tamassaku bil Quran wa sunnah. Oke, sering sekali. Oh, kamakol. Ada hadisnya sendiri. Saya meninggalkan dua. Kalau kalian berpegangan, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Quran dan Sunnah. Oke, di sini saya sederhanakan kalimatnya adalah tamassaku bil Quran was sunnah. Coba sunnah di situ diartikan dengan makna yang pertama. Cocok atau enggak? Yang pertama, cocok. Quran adalah kalamullah ila akhirih. Kemudian yang kedua adalah ma yu'za atau yunsab atau sadara 'anin nabi ila akhirih. Tapi kalau yang kedua, tadi kan berpegangan pada Quran. Quran jelas sekali ayat-ayatnya apa saja, petunjuknya apa saja. Sunnah juga jelas sekali, ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Kita berpegang teguh petunjuknya dari Quran dan sunnah. Sunnah dengan arti yang tadi. Sekarang kalau sunnahnya menggunakan arti yang kedua. Itu apa? Ma yusahabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Berpegang teguhlah dengan Quran dan sunnah. Orang akan bertanya, kenapa nggak berpegang dengan wajib? Gitu kan? Kenapa nggak berpegang dengan wajib? Kenapa pegangnya sama sunnah? Yang wajib juga dong. Ya, tamasaku bil Quran wal wajib harusnya. Kenapa kok sunnah? Ya kamu salah paham di situ. Sunnahnya jangan pakai sunnah yang artinya adalah mayusab ala fi'li wal yaqum ala tarki. Itu. Maka satu susunan kalimat itu bisa jadi artinya beragam. Dan di antara arti tersebut ada yang salah, ada yang benar. Ada yang harusnya difahami begitu, ada yang harusnya tidak difahami seperti itu. Tamassaku seperti tamassaku bil Quran wa sunnah. Anna sunnah la yufham min tamassaku bil Quran wa sunnah. Anna sunnah huna bimakna tsani. Jangan kalian pahami dalam kalimat tamassuk bil Quran sunnah di situ dengan arti yang kedua, yaitu yang sunnah yang lawannya adalah wajib, makruh, haram, mubah. Jangan artikan dengan sunnah yang merupakan hukum dalam fikih. Tapi sunnah yang artinya adalah apa yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qis ala dzalika, qis ala dzalika. Silakan kiaskan, silakan kalian praktikkan sendiri di contoh-contoh yang lainnya. Tadi kita sudah contohkan dalam kasus Faiz datang atau tidak datang. Tadi kita sudah contohkan dalam kasus Tuhan telah membusuk. Silakan kalian praktikkan dalam kasus-kasus yang lainnya. Qis ala dzalika fa inna sirral fahm wad'u kulli syai'in makanah. Karena rahasia kalian nanti akan kefutuh. Paham betul tentang ilmu adalah kalian betul-betul meletakkan makna sesuai dengan lafadznya. Sesuai dengan tempatnya. Dan ini juga mungkin sekarang kalian masih baru oh ya oke oke saya paham alurnya tapi belum merasakan langsung. Nanti suatu hari insya Allah kalian akan merasakan langsung nikmatnya kalimat fa inna sirrul fahm wa kulli syai'in makanah. Termasuk di antaranya adalah kebingungan saya bertahun-tahun, 10 tahun lebih, tentang kenapa sifat salbiyah ada 5, sifat ma'ani ada 7, sifat nafsiyah ada 1. Kalian mungkin ada yang mempelajari sifat 20 ya. Sifat Allah yang wajib ada 20 atau ada 13. Sifat saya nggak lagi bicara yang rububiyah uluhiyah, tambah lain kayaknya. Oke, kita lagi bicara yang sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah ada 20, kemudian ada sifat jaiznya. Oke. Hmm. Kemudian yang akidah 50 itu beserta dengan Nabi Muhammad SAW. Oke, sifat wajib Allah itu ada 20 atau kita ringkas menjadi 13 karena ada khilaf masalah maknawiyah itu termasuk sifat atau bukan. Oke, ada 13. Sifat nafsiyah itu ada 1, itu wujud. Sifat salbiyah ada 5. Sifat salbiyah ada 5. Kemudian sifat ma'ani ada 7. Oke, sekarang saya tanya terlebih dulu. Sifat salbiyah itu apa saja? Apa? Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Oke, kalau sifat ma'ani ada 7 kan ya? Apa saja? Qudrah, iradah, ilmun, haya, sama
basor, kalam. Masya Allah. Sekarang, kenapa salbiah disebut salbiah? Kenapa sifat-sifat salbiah disebut sifat salbiah? Karena apa? Karena makna dari sifat-sifat tersebut adalah menafikan lawannya. Misalnya bagaimana? Misalnya kidam. Kidam itu adalah adam awaliyah. Bako adalah adam akhiriyah. Kemudian qiyamuhu binafsihi adam ihtiyaj ilal ghair. Sampai ke wahdaniyah adalah adam at-ta'addud. Pertanyaannya, kenapa kudroh nggak seperti itu juga? Kudroh adalah adamul ajiz. Kenapa nggak gitu? Kenapa eh, irodah bukan adamul ikrah? Kenapa nggak seperti itu? Kenapa wahdaniyah diartikan adamu ta'addud? Kenapa qiyamuhu binafsihi harus diartikan adamul ihtiyaj ilal ghair? Kalau kalian masih, ya juga ya. Kenapa ya? Ya berarti selama ini masih ngapal. Berarti selama ini masih masih ngafal, masih ya pokoknya guru-guru saya bilang di kitab-kitabnya bilang ada 5, artinya seperti itu pokoknya. Ma'ani kenapa namanya ma'ani? Kalian ngafal pasti. Lidalalati kulli sifatin ala ma'nan maujud. Ma'nan wujudi. Nah, terus kenapa namanya ma'ani? Itu pasti kalian ngafal itu pasti, nggak paham. Oke, yang kedua, kenapa sifat salbiah ada 5? Kenapa sifat salbiah ada 5 itu saja? Kenapa sifat ma'ani ada 7 itu saja? 7 itu saja. Kenapa nggak ada sifat rohmah? Jelas jelas sekali Qur'annya, awal Al-Qur'an dalam urutan yang sudah fix adalah Bismillahirrahmanirrahim. Quran fix versinya, sebagian mazhab karena, mazhab Maliki itu awalnya adalah alhamdulillah. Bismillah itu bukan, bagian dari Quran. Oke, di mushaf yang kita ketahui bismillah termasuk, ayat dari Quran dan itu yang pertama lagi. Apa sifat Allah yang disebutkan di sana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat apa? Sifat atau perbuatan? Sifat. Kasih sayang itu sifat atau perbuatan? Sifat. Tanyanya adalah kenapa nggak masuk dalam sifatnya Allah? Kayak nggak perlu dijawab, karena ini bukan majelis akidah. Tapi maksud saya adalah kalian dalam belajar perlu bertanya seperti itu. Kenapa ya? Kenapa ya? Jangan berhenti kepada ya udah seperti itu. Kalau kalian ngajinya itu ya udah kata guru saya seperti itu, ya udah ikuti saja. Tungkat kayak gitu. Saya bingung, pokoknya catat aja dulu. Itu dalam satu level bagus. Karena kadang-kadang kalian sudah bertanya, tapi mentok. Tapi jangan sampai nggak ada pertanyaan sama sekali. Oke, jangan sampai nggak ada pertanyaan sama sekali. Rasa penasaran harus terus ada dalam proses belajar. Ini kenapa ya? Kenapa ya? Adapun masa untuk bertanya itu urusan lain. Saya nggak bilang, Ustaz, pokoknya saya diajar sama Ustaz Dugung, pokoknya harus kritis. Setiap ada guru, pokoknya gurunya lagi jelasin, saya tanya, Ustaz, kenapa ini? Kenapa ini? Saya nggak ngajarin metodenya ya. Saya nggak ngajarin metode bertanyanya bagaimana. Saya ngajarin bahwa belajar harus kritis. Tentu kritisnya itu juga harus dengan adab. Misalnya selagi fatrah gurunya lagi nggak jelasin, atau setelah dars, atau apa, atau setelah pertemuan besok misalnya, saya renungi dulu lah pertanyaan saya, barangkali ternyata ada jawabannya di rekaman guru. Tapi saya karena nggak sabar, akhirnya saya langsung tanya. Padahal gurunya sudah jelasin tadi sebelum ini, cuma saya kurang memperhatikan saja. Nah, itu kan metode, itu kan etikanya, itu adabnya. Saya tidak sedang mengajarkan tentang metodenya, itu urusan panjang lagi. Tapi saya sedang menjelaskan tentang himmahnya, tentang asasnya itu bahwa kalian dalam belajar perlu bertanya-tanya. Perlu bertanya-tanya itu adalah pikirannya kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Itu harus ada dalam proses belajar. Oke, fala yufamin tamassaku bil Qur'an wa sunnah, an sunnah huna bi ma'na hatani qis ala dzalika fa inna sirral fahm wa kulli syai'in makanah. Dulu saya nggak paham kenapa dalam akidah sifat itu adalah seperti itu dan sekarang alhamdulillah saya tahu walaupun ada beberapa hal yang masih mengganjal karena pertanyaan terus tertumpuk, ada lagi muncul lagi. Tapi alhamdulillah kalau diminta untuk menjelaskan saya tahu kenapa wahdaniyah, maaf, kenapa sifat nafsaniyah ada 1, kenapa salbiyah ada 5, kenapa ma'ani ada 7, dan kenapa 7 itu adalah itu, kenapa rohmah nggak masuk.
Kenapa sifat-sifat yang lainnya nggak masuk? Adil misalnya. Adil sifatnya Allah. Sifatnya Allah ternyata nggak masuk. Apakah berarti Allah nggak wajib bersifat adil? Apakah Allah berarti nggak wajib bersifat rahmah? Apakah berarti Allah ila akhirih? Itu semuanya jawabannya satu. Kalian faham arti sifat dalam akidah. Kalian faham arti sifat dalam akidah. Itu salah satu kunci terbesar sekali. Kalian mungkin nggak sadar itu. Kalian nggak sadar sifat. Ya sifat, ya sifat. Emang gimana? Sifat ya sifat. Kalian kuncinya sama cari terlebih dahulu arti sifat. Dan sifat dalam salbiyah dengan dalam ma'ani itu artinya berbeda. Sifat dalam salbiyah dengan sifat dalam ma'ani artinya berbeda. Makanya nanti kalian juga akan paham nanti ke depannya. Nggak tahu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kalian akan paham nanti di beberapa kitab yang tinggi seperti Mawaqif, seperti Maqasid. Atau bahkan, kalian mungkin sudah sedikit menyadari itu. Di kitab Qaul-Sadidnya kalian. Sifat yang disebutkan mulai dari apa? Mulai dari qudrah. Wahdaniyah, wujudullah, nggak termasuk dalam pembahasan sifat. Judulnya apa? Di awal. Fi isbat wujudis soni'. Fi wahdaniyatihi judul berikutnya. Fi ila akhiri. Baru setelahnya fi sifatihi. Fi sifatihi masuklah qudrah, iradah, haya, ilm, ila akhirih. Itu nanti arahnya ke sana. Itu semuanya kuncinya ada di satu. Kata sifat artinya apa. Itu salah satu sirrul fahm. Kalau kalian sudah menemukan arti dari sifat tersebut, maka kalian akan nikmat sekali mempelajari berbagai ilmu termasuk dalam hal ini adalah ilmu akidah. Kenapa ada 20, kenapa ada 13, kenapa ada 7, kenapa ada 5, kenapa ada 1. Fa inna sirrul fahm wad'u kulli syai'in makanah. Oke, sebelum kita lanjut barangkali break sekitar 5 sampai 10 menitan terlebih dahulu. Kita sholat terlebih dulu ya. Kita sholat, break, kalau sholat berarti sekitar 10 sampai 15 menit. Sebelum kita lanjut ke poin intinya yaitu apa? Wa min jumlati ma yaksuru fahmuhu khati'an lafzul ilm. Dan di antara yang sangat sering sekali orang salah dalam memahami adalah kata ilmu. Kenapa orang sering salah memahami? Likathrati ma'anihi. Karena artinya sebenarnya banyak. Likathrati ma'anihi wa takarruri dzikrihi. Sering sekali disebutkan di berbagai majelis. Kalian mungkin setiap hari mendengar kata ilmu. Kalian mungkin sudah ribuan kali mendengar kata ilmu. Likathrati ma'anihi wa takarruri dzikrihi, tapi sayangnya tuna tahdidil murad bihi minha. Sayangnya hampir semua orang yang mengatakan lafaz ilmu tidak menjelaskan ilmu yang saya maksudkan dalam perkataan saya ini maksudnya apa. Padahal ilmu artinya banyak. Orang yang mengatakan, carilah ilmu. Apa maksudnya cari ilmu? Ilmu di situ apa maksudnya? Kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali ini. Apa maksudnya ilmu di situ? Nggak paham. Ilmu dianggapnya ya udah ilmu. Nggak tahu kalau ternyata ilmu itu memiliki banyak arti. Dan ini kuncinya. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita break terlebih dulu untuk sholat.